Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Saira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 TCKD 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 11, yaitu Create, View, and Edit Files. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Poin pertama, STT-in, STT-out, dan STTR. Poin kedua, pengenalan Vim. Poin ketiga, konfigurasi boot order. Poin keempat, edit file dengan Vim. Poin kelima, perintah more and less. Poin keenam, perintah head and tail. Sebelum kita ke praktiknya, di sini saya akan menjelaskan gambar ini dulu. Perlu teman-teman tahu, di sini ada STT-in, STT-out, dan STTR. STT-in adalah singkatan dari standar input, STT-out adalah singkatan dari standar output, dan STTR adalah singkatan dari standar error. STT-in yang kita ketikkan di Linux akan diproses. Setelah diproses akan mengeluarkan STT-out atau STTR. Perbedaan STT-out dan STTR adalah, contohnya jika saya mengetik ls akan keluar hasil, dan itu merupakan STT-out. Jadi setelah kita menginput akan keluar STT-out. Contoh STTR, misalnya saya ingin mengetikkan perintah remove karena saya salah ketik dan terlanjur di enter, maka akan muncul pemberitahuan STTR. Bisa juga jika kita ingin meremove sebuah file tapi perintah kita salah, misalnya teman-teman ingin meremove file dengan perintah rmdir file.txt. Jika teman-teman enter, itu tidak akan bisa dan akan muncul STTR karena rmdir merupakan perintah untuk menghapus direktori, bukan menghapus file. Jika ingin menghapus file, teman-teman harus mengetikkan perintah rm file.txt. Jadi teman-teman di sini sudah tahu perbedaan STT-in, STT-out, dan STTR. Langsung kita praktikkan saja. Di sini saya sudah masuk ke Debian dan juga terminal. Saya akan ketikkan ls. Kita enter. Nah, bisa terlihat bahwa ls ini merupakan sebuah input atau STT-in, dan ini merupakan sebuah output atau STT-out. Lalu saya akan coba membuat sebuah file, yaitu touch text.txt. Kita enter. Kita ketikkan cd text.txt. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa outputnya adalah error. Kenapa bisa error? Karena saya salah memasukkan sebuah input atau STT-in. Jadi di sini akan menampilkan sebuah STTR karena perintah yang saya lakukan adalah perintah yang salah. Selain itu, di sini saya juga akan memberitahu bagaimana caranya menampilkan output ini pada sebuah file. Di sini saya akan coba ketikkan ls. Kita enter. Ini merupakan sebuah output dari perintah ls. Nah, jadi saya akan memasukkan output ini ke dalam sebuah file. Di sini saya akan ketikkan ls show.txt. Lalu kita enter. Meskipun saya belum membuat filenya, tetapi saya akan mencoba mengetikkan ls. Kita enter. Nah, di sini bisa terlihat bahwa file show.txt sudah ada. Lalu saya akan mencoba melihat apakah outputnya bisa ditampilkan dalam file show.txt atau tidak. Untuk menampilkan sebuah isi dari file, kita bisa menggunakan perintah cat. Jadi di sini saya akan mengetikkan cat show.txt. Kita enter. Bisa dilihat di sini ini merupakan sebuah output yang sudah berada pada dalam file show.txt. Di sini saya akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Lalu saya akan menamainya dengan test12. Lalu kita enter. Lalu saya akan membuat sebuah file dalam direktori test12 ini. Kita bisa ketikkan touch test12 slice isi test.txt. Lalu kita enter. Lalu di sini saya akan mengetikkan ls test12. Enter. Ini menampilkan sebuah file, yaitu isi text.txt yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat output ini tersimpan pada file show.txt. Caranya kita bisa ketikkan ls test12 show.txt. Kita enter. Lalu kita bisa menggunakan cat show
.txt untuk melihat tampilannya. Kita enter. Di sini sudah bisa kalian lihat bahwa output dari ls-test12 ini sudah tertampil dalam file show.txt. Bagaimana caranya kita menampilkan output ls juga dalam file show.txt ini? Karena di sini hanya menampilkan satu output saja, yaitu isi test.txt. Saya akan mengulang perintahnya dengan mengetikkan ls show.txt. Kita enter, lalu cat show.txt. Kita enter. Di sini outputnya sudah seperti ini. Lalu saya akan ketikkan lagi ls test12. Nah, bisa kalian lihat bahwa output sebelumnya maupun output sekarang sudah bisa tertampil dalam file show.txt. Jadi begitulah cara untuk menyimpan sebuah output dalam file. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai pengenalan Vim. Apa sih itu Vim? Vim merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Di sini untuk mengeceknya apakah kita sudah memiliki atau belum, kita bisa menggunakan key lalu tab. Nah, di sini ada view, viewers, dan Vim tinggi. Di sini kita belum memiliki Vim karena pada dasarnya Vim itu tidak ada pada Linux. Jadi kita harus menginstal Vim-nya sendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai V. Apa sih itu V? V merupakan Vim, tapi versi lamanya. Jadi V itu versi lama, maka Vim adalah versi terbarunya. Untuk menginstalnya, kita bisa baru dulu. Jika kita menginstalnya di sini, maka akan menampilkan output init. Kalau kita ingin menginstal Vim, kita bisa ketikkan apt install Vim. Kita enter. Nah, di sini akan menampilkan output init karena di sini kita belum berada pada root. Untuk masuk ke root, kita bisa ketikkan su, enter, kita masukkan passwordnya. Lalu kita ketikkan cd/root, kita enter, get install vim, kita enter. Nah, di sini kita bisa klik Y, kita enter. Sekarang di sini meminta persetujuan, maka kita akan melanjutkan penginstalan Vim-nya atau tidak. Karena kita akan melanjutkannya, kita bisa ketikkan yes, kita enter. Nah, di sini dia meminta kita untuk memasukkan drive-nya. Jadi untuk memasukkannya, kita bisa memilih mesh ini terlebih dahulu. Lalu kita bisa menyalakan tombol kaset atau tombol lingkaran ini, tapi karena ini mati, kita bisa menyalakannya dengan cara klik kanan. Lalu di sini kita bisa memasukkan file Debian-nya yang sama seperti saat kita menginstal Debian ini. Nah, lalu sudah nyala, kita bisa full screen lagi. Lalu kita bisa enter. Di sini dia akan melanjutkan penginstalannya. Kita bisa ketikkan V. Nah, jadi begitulah penginstalan Vim-nya. Di sini sudah ada Vim-nya ya, teman-teman. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai konfigurasi bootloader. Ketika kalian sudah menginstal Vim dan mematikan shutdown virtual mesinnya, plannya akan seperti ini. Hal itu dikarenakan kita memilih DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim berada pada DVD yang sudah kita pilih. Kita sudah mengaktifkan kembali DVD pada Debian server kita, jadi ketika kita mematikan dan start ulang akan melakukan instalasi ulang. Jadi untuk konfigurasinya, kalian bisa pergi ke setting pada Debian server, lalu pilih sistem. Nah, bisa dilihat di sini bahwa
harddisknya itu berada pada urutan ketiga. Jadi ketika kita merunning virtual machine, dia akan menjalankan DVD terlebih dahulu. Karena itulah kita diperintahkan untuk menginstal ulang. Jadi kita bisa naikkan harddisknya menjadi paling atas. Lalu optikalnya nomor 2. Lalu kita bisa start lagi Debian-nya. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk mengkonfigurasi boot order. Jadi kalian tidak perlu panik untuk menginstal ulang Debian servernya. Cukup seperti ini saja caranya. Kita ke pembahasan selanjutnya mengenai edit file dengan Vim. Di sini saya akan coba ketikkan ls, enter. Di sini terdapat sebuah file yaitu text.txt. Nah, file ini akan saya gunakan untuk praktik. Di sini saya akan coba melihat isi dari file teks ini. Kita ketikkan cat text.txt, kita enter. Bisa terlihat di sini bahwa outputnya ini tidak ada, maka isi dari text.txt-nya pun kosong. Kita akan menambahkan kata pada file text.txt. Caranya kita bisa ketikkan vm text.txt, lalu kita bisa enter. Maka di sini saya akan menambahkan beberapa kata, yaitu seperti halo 1, enter, halo 2, enter, halo 3. Lalu di sini untuk men-save-nya dan juga sekaligus keluar, kalian bisa keluar dulu dari mode insert, yaitu dengan mengetikkan tombol escape pada keyboard. Untuk men-save dan keluarnya bisa ketikkan -2, lalu W untuk save dan Q untuk keluar. Kalau sudah, kita bisa enter. Kita akan coba melihat apakah kata-kata tadi ada dalam file text.txt atau tidak. Kita bisa cek dengan menggunakan cat text.txt. Bisa terlihat di sini bahwa sudah ada isi dari file teks yang sudah kita buat tadi. Gimana sih jika kalian hanya ingin keluar saja tanpa harus menyimpannya? Untuk keluar saja, kalian bisa menggunakan perintah -2, lalu tanda seru. Saya bisa langsung cobaan. Kita bisa masuk ke teks terlebih dahulu. txt, kita enter. Lalu di sini saya akan masuk ke mode insert. Halo 4. Lalu kita escape. Nah, di sini saya akan mengetikkan -2, lalu tanda seru, lalu enter. Nah, lalu kita akan cek apakah tulisan tadi ada atau tidak. Enter. Terlihat di sini bahwa benar ya, kita tidak menyimpannya, kita hanya keluar. Jadi tulisan halo 4 tadi tidak ada. Yang bisa kita simpulkan bahwa jika kita ingin men-save-nya, kita bisa ketik -2 lalu W. Jika kita ingin keluar tapi bisa men-save-nya, kita bisa tambahkan Q. Sedangkan jika kita ingin keluar tanpa menyimpannya, kita bisa tambahkan -2 Q, lalu tanda seru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai perintah more dan less. Di sini saya masuk ke sebuah file, yaitu file boot.log. Di sini saya bisa ketikkan cat slice var slice log slice boot.log.
Sini menampilkan output permission denied atau tidak diizinkan karena kita sedang berada pada mode user. Untuk masuk ke file ini kita harus masuk ke mode root terlebih dahulu. Jadi saya bisa ketik su, kita enter, kita masukkan passwordnya. Kita bisa ketikkan yang tadi, yaitu cat slice var slice clock slice food dot log, lalu enter. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jika kita menggunakan perintah cat, maka akan menampilkan seluruh isinya karena ini merupakan informasi putting saat kita masuk ke Debian server. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada banyak sekali informasi. Jika kita ingin melihat tampilan awalnya, kita bisa ketikkan more slice var slice log slice food dot log, lalu enter. Jika kalian ingin melihat tampilan selebihnya ada dua cara, enter dan space. Jika saya menggunakan space, maka akan menampilkan satu halaman. Jika saya menggunakan enter, maka hanya akan menampilkan satu baris saja. Selain menggunakan perintah more, kalian juga bisa menggunakan perintah less. Caranya sama seperti tadi, hanya mengganti dari more menjadi less. Slice var slice log slice put dot log, lalu kita enter. Nah, jika ada tulisan seperti ini, teman-teman tinggal klik yes saja. Nah, ini pun sama ya, kita bisa menggunakan space untuk melihat satu halaman dan juga bisa menggunakan enter untuk melihat satu baris. Klik keyboard yang key. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya mengenai perintah head dan tail. Sebenarnya perintah head dan tail itu sama seperti perintah more dan less. Bedanya di sini head itu digunakan untuk melihat awal output, sedangkan tail digunakan untuk melihat akhir output. Langsung kita praktikkan saja. Di sini saya akan mempraktikkan head terlebih dahulu. Bisa ketikkan head slice var slice log slice put dot log, kita enter. Kita ketikkan su, kita enter, kita masukkan passwordnya. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan ct slice root, kita enter. Lalu di sini kita masukkan head slice var slice log slice put dot log, kita enter. Nah, di sini hanya menampilkan awalannya saja. Jadi tampilannya itu sedikit seperti ini. Lalu saya akan mempraktikkan tail sama seperti head. Caranya ya kita mengganti dari head ke tail. Slice var slice log slice put dot log, enter. Nah, ini adalah tampilan akhir dari put dot log. Lalu kita juga bisa memberikan perintah untuk memperlihatkan berapa banyak baris yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan memberikan perintah untuk menampilkan output awal tapi hanya 5 baris saja. Jadi di sini saya bisa menggunakan perintah head min n 5 slice var slice log slice put dot log, lalu kita enter. Saya akan coba hitung ya. 1 2
2, 3, 4, dan 5. Sudah benar ya teman-teman. Jadi begitulah cara untuk memberikan perintah head dan tail. Jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini.